Welcome to podcastnya RFS. Series perdana, dan emang masih one and only sih, Jok Jalan Dewean. This is gentle reminder that we are all need each other untuk menjalani hidup yang so unpredictable ini. Di setiap episodenya, kita akan kedatangan bintang-bintang temen, bukan bintang tamu ya, yang surely pernah dan masih akan bergumul dalam hidupnya. So please just sit back and relax, because we are all gonna be reminded that semua orang butuh teman. Welcome back to podcastnya RFS. Masih bersama dengan Kafit couple kita, Putam dan Nina. Hello. Halo lagi. Ini nyambung dari pembicaraan kita di minggu lalu gitu ya, buat teman-teman yang masih mungkin penasaran ini. Nah, masalahnya gini, kalau dari perjalanan kalian gitu kan ya, ternyata memang gak semulus yang kita ekspektasikan dari seorang Steven Tama dan Christina Kamato nih. Ada ups and downs, dan mungkin lumayan banyak malah konflik-konflik kecilnya nanti ya. Nah, kalau pas pacaran kan sih mungkin enak bagi kita yang lihat ya. Ketika ada pertengkaran, ya pulang rumah masing-masing, diem-dieman dulu, udah mau ngomong baru ngomong gitu nih. Tapi sekarang case-nya beda. Karena sudah married, itu dalam satu rumah yang sama, satu kamar yang sama lagi. Nah, how do you guys manage your conflict dalam hari-hari? Mungkin dari yang gede sampai yang kecil, ya apa sih cara kalian dealing sama konflik itu? Mungkin boleh tam-tam dulu. Iya. Jadi manage konflik itu satu hal yang sangat penting sih. Mungkin yang terpenting ya dari yang harus dipelajari sama setiap pasangan, karena nggak mungkin sebaik-baiknya masing-masing gitu ya. Kita kan tetap orang yang penuh kelemahan, yang ya Tuhan bilang kita berdosa. Jadi kalau dua orang berdosa kumpul, dua orang berdosa ini berelasi, pasti bakal ada konflik, bakal ada crash kayak gitu. Dan ini hal yang paling penting untuk kita pelajari dulu sebelum kita lanjut gitu ya ke jenjang yang lebih serius. Karena waktu menikah pun bukannya semakin sedikit gitu ya, sebetulnya semakin banyak kemungkinan untuk kita konflik, karena nggak cuma dari kita berdua aja, bisa dari keluarga dan makin banyak lah ya faktornya. Nah, mungkin dari kita, kalau aku bilang sih dimulai dengan kita mesti tahu ini ya, preferensi kita masing-masing berdua ini dalam hal konflik handling itu beda gitu. Kita harus menyadari itu dulu dan tahu bedanya di mana supaya kita bisa ketemu titik tengahnya. Nah, kalau aku tuh orang yang lebih pelan gitu ya, pelan dalam segala sesuatu. Jadi aku memproses segala sesuatu itu butuh waktu. Dalam aku mengerjakan sesuatu itu aku lebih hati-hati, teliti. Jadi dicek lagi sekali, dua kali, double check, triple check, baru aku yakin gitu ya. Itu waktu aku mengerjakan sesuatu, sehingga itu kebawa juga dalam hal aku ketika aku berkonflik gitu, aku butuh waktu untuk menata emosi, menata perasaan, paling enggak clear my head gitu ya, nenangin hati, terus baru ngomong, baru cari jalan untuk menyelesaikan, say sorry dan segala macam. Tapi itu paling enggak butuh waktu. Nah, mungkin Tina ini orang yang lebih beda, dia lebih tak gitu, lebih cepat dalam segala sesuatu, makanya lebih cepat, ngomong lebih cepat, gerak ini dan itu, ngerjakan ini itu lebih cepat, sehingga dalam konflik handling pun dia lebih nggak suka nunda gitu. Jangan ditunda, kalau bisa selesaikan hari ini ya langsung selesaiin aja. Dan itu sempat jadi masalah sih waktu kita zaman pacaran, kita berelasi awal-awal itu kita nggak bisa ketemu gitu. Gimana caranya untuk nyelesain ini? Aku bilang aku butuh waktu, dia bilang enggak, harus selesaiin sekarang juga. Aku bilang nggak bisa, kalau selesaiin sekarang pasti ngaco, pasti nggak enak, pasti bawa emosi tambah kemana-mana gitu. Sehingga akhirnya kita memang cari titik tengah. Titik tengahnya adalah kasih waktu tapi nggak terlalu lama gitu ya. Kasih waktu tapi nggak terlalu lama. Dan itu yang, tapi sebetulnya nggak semudah itu juga gitu. Mungkin kita bicara secara teori gampang di atas kertas, ya memang ya gitu, ketemu di titik tengah. Artinya Tina di ujung sana, aku di ujung sini, ya kita ketemu di tengah-tengah supaya sama-sama fair. Tapi kadang-kadang nggak gampang gitu ya, karena kita masih punya kebiasaan itu yang mendarah daging. Tina pengen cepat selesai, aku pengen nggak, kasih aku waktu, kayak belum cukup, aku butuh lebih lama lagi, kasih aku waktu lebih lama lagi. Dan mungkin kalau aku kelamaan, akhirnya aku malah menunda-nunda. Kalau dia ingin terlalu cepat juga mungkin nggak baik gitu, karena akhirnya masih kebawa emosi dan segala macam. Nah, kita masih proses sampai hari ini, menurutku kita masih memproses itu, sehingga gimana kita cara handle konflik itu kita masih belajar gitu. Dia masih belajar gimana dia lebih slow down, aku juga belajar lebih cepat gitu, lebih cepat ambil action dan bukan nunda, masih mikir, masih apa. Tapi masih butuh proses. Dan mungkin prosesnya selain soal kita ketemu di tengah dalam hal konflik handling, itu menurutku yang juga penting adalah gimana kita itu mencegah konflik itu terjadi. Itu mungkin juga penting ya, sesuatu yang aku perlu sampaikan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, gimana cara kita mencegah? Sebetulnya ini bukan sesuatu yang kita sengaja gitu. Oh ya, kita mesti mikir ya supaya lain kali ini nggak terjadi. Kita nggak sampai kayak gitu, tapi kita belajar gitu. Setiap kali ada konflik kita tuh ngevaluasi. Yang salah dari kamu apa, salah dari aku apa. Yuk kita belajar supaya
kita kali. jadi lebih baik gitu. Dan ternyata tanpa kita sadar, tanpa kita punya satu tujuan atau kesengajaan supaya kita nggak ngalami konflik, supaya kita nggak bertengkar. Sebenarnya tujuannya bukan supaya kita nggak bertengkar, tapi supaya kita jadi lebih baik gitu ya, sebagai pribadi masing-masing. Ternyata tanpa sadar, hari lepas hari kita married ini makin kesini kita makin menghindari gitu. Kita makin bisa ngurangi konflik itu, sehingga yang lucu Tina tuh pernah tanya aku gini, kita kapan sih terakhir kali bertengkar? Oh, udah lama ya, yuk bertengkar yuk. Gitu. Ini masih guyon ya, bukan artinya dia suka bertengkar, tapi itu kayak dulu tuh mungkin kita lebih sering gitu ya, dikit ini bertengkar. Akhirnya ya dia belajar, aku juga belajar untuk ya lebih nerima, itu satu. Dua, mungkin kita juga ada berubah gitu ya, supaya ya aku mesti lebih baik supaya nggak dimarahi lagi gitu. Dan itu ternyata kalau proses itu berjalan bersamaan, tahu-tahu ya konflik itu berkurang. Bukan akhirnya nggak ada sama sekali, enggak, tapi ya kita meminimalkan lah kayak gitu. Dari perspektif Tina? Iya, soal konflik ini kayak yang lalu aku bilang, kita kan orang perfeksionis. Iya. Jadi lebih banyak hal tuh yang buat kita tuh lebih sering konflik gitu. Iya. Nah, ya kayak kita tadi Ko Stephen kan sudah bilang, kita nyelesain konfliknya gimana. Aku punya sikap yang cepat, Ko Stephen punya sifat tuh yang dipikir pelan-pelan. Mesti ngomong apa, mesti nyelesain kayak gimana, itu dipikir matang-matang. Nah, kalau aku sendiri, ya aku setuju Ko Stephen bilang sih, memang kita belakangan ini, kita lebih fokus ke arah kayak, kenapa sih kita tuh harus konflik. Nah, kok dari aku sendiri tuh, ya aku merasa ada beberapa hal tuh yang Ko Stephen itu kok nggak ngelakuin sesuai yang aku harapkan. Kita loh sudah kenal lama, kita sudah pacaran lama, tapi kok masih ada hal-hal yang kamu ngelakuin yang aku tuh nggak suka, yang aku tuh nggak srek, yang kamu ngelakuin semaumu sendiri. Nah itu buat aku tuh kadang kayak langsung ngerasa nggak enak hati, kayak ngerasa kok gini sih, kamu kok nggak memahami aku. Kadang aku merasa kayak gitu. Nah tapi sekarang aku tuh lebih berpikir kayak, karena aku sendiri juga aku punya kelompok KTB, itu lagi bahas satu buku tuh kan tentang kedewasaan emosi. Nah di situ aku belajar banyak sih. Jadi memang setiap orang tuh kan berbeda. Dari situ aku belajar memang Ko Stephen tuh orangnya kayak gini. Nggak bisa aku maksa Ko Stephen tuh pakai caraku. Ko Stephen punya caranya sendiri. Itu yang buat Ko Stephen tuh unik. Itu yang buat Ko Stephen tuh pribadi yang namanya Stephen Tamara kayak gitu. Nah dari situ aku belajar ya memang ada hal-hal yang aku harus terima. Memang ada hal-hal yang kita berbeda. Jadi dari situ ya karena itulah kenapa kita sekarang mungkin lebih jarang konflik gitu mungkin ya. Gitu sih. Nah, iya kalau misalnya kalian tengkar misalnya tuh, misalnya Cece dari sisi cewek gitu ya, apakah lebih milih diem aja lah, tunggu dia peka misalnya gitu, atau udah ngerti nih misalnya kok Tam ini kok gini lagi ya, padahal udah tahu aku nggak suka gitu. Nah kalau Cece gimana, lebih yang frontal misalnya ngomong gitu ya, atau ya udahlah biarin dia peka dulu gitu. Siapa yang lebih nyaring gitu? Iya. Kato ya. Atau siapa yang mau jawab dulu nggak apa-apa. Ya aku jawab dulu aja. Iya boleh. Ya karena aku orangnya nggak sabaran, aku orangnya nggak suka nunda. Jadi kalau aku ada yang nggak pas, aku ada yang nggak serak, aku bilang kok kamu kok gini sih, aku bilang kayak gitu. Jadi ya karena itu tadi Ko Stephen bilang aku lebih ke arah yang tak-tak, Ko Stephen lebih arah yang slow. Jadi kalau misalnya ada yang nggak enak tuh, kalau Ko Stephen ngerasa ada yang nggak enak dari aku tuh, dia nggak langsung bilang. Tapi mungkin sekali dia ngerasain kok nggak cocok, terus kedua kali, terus ketiga kali baru dia bilang kamu kok ngelakuin kayak gini. Nah itu dia pelan-pelan. Kalau aku nggak, kalau aku sekali ada yang Ko Stephen lakuin nggak cocok, aku langsung gitu ya? kayak, mungkin lebih karena Nyala. protes. Nggak sampai nyala lah. Nggak nyala. Ya, Maksudnya langsung ada ke lampu. protes gitu. Ya ada alertnya dulu. Alertnya. Gitu sih. Kalau Utam nih, mungkin tak refresh sedikit kata-kata ya. Iya. Tadi kan Utam juga sempat nyinggung kalau managing konflik itu mungkin satu hal terpenting yang perlu dibahas nih, di-address nih masalahnya. Iya. Nah, pas pertama kali Utam melihat Tina nih, dan kayak decide, she's the one for me gitu. Apakah pertimbangan utamanya itu tentang cara kalian handle konflik atau ada hal lain yang buat Utam decide kayak dia ini soulmate-ku gitu? Apa sih yang buat Utam pertimbangan Utam masalah Utam? Ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik gitu ya. Hampir mungkin selalu ditanyakan di bulan Februari, di bulan Valentine gitu ya. Khususnya, ya ini pertanyaan bagus gitu ya. Yang harus ditanyakan dan harus dimengerti jawabannya sama kita semua. Terus kayaknya, betul, betul. Dan ini mungkin akan tergantung gitu ya. Ketika yang ditanya itu siapa. Dan bersyukur kalau teman-teman sekalian jemaat FS boleh melihat ini, kita sebagai orang percaya kita perlu ngerti bahwa konsep soulmate, pasangan hidup, pasangan jiwa itu mungkin bukan konsep yang terlalu betul gitu ya. Jadi waktu kita
kita memang betul perlu menguji apakah he's the one, she's the one, dalam arti apakah dia yang compatible, apakah dia yang cocok, yang sepadan gitu ya dengan aku. Tapi konsep yang seringkali keliru yang perlu kita luruskan adalah gini. Kita waktu kita menjalani pacaran, kita menjalani relasi, kita itu bukan cari pasangan jiwa, soulmate. Itu kan pasangan jiwa ya. Soulmate itu kan kalau kita lihat di mitologinya, di legendanya, kenapa itu semua bisa jadi satu kata soulmate. Kalau nggak salah Plato ya. Ya kalau nggak salah lupa. Plato atau Aristoteles itu menggambarkan bahwa seolah-olah itu kita tuh seperti satu jiwa yang nggak lengkap kalau nggak ketemu pasangan kita yang lain. Jadi seolah-olah kita di dunia ini diciptakan cowok dan cewek itu pasti sepasang. Jadi A pasti akan ketemu B, C pasti akan ketemu D, dan begitu seterusnya. Sehingga orang-orang yang nganggap itu konsep hidupnya tentang pacaran, tentang berelasi, tentang pasangan hidup, dia akan sepanjang hidup dia akan terus cari apakah orang ini, oh bukan orang ini, berarti orang ini. Dan dia cuma mikir bahwa di dalam dunia ini, di bumi ini cuma ada satu orang yang akan cocok sama dia. Sehingga banyak orang yang akhirnya melegalkan perceraian, dia nganggap oh ya salah, gagal nggak apa-apa, karena aku paling nggak nyoba, ternyata bukan dia. Ya nggak apa-apa, dia juga ngerasa gitu, bukan aku, jadi kita boleh cerai, kita cari sendiri-sendiri. Tapi konsep di dalam Kristenan nggak gitu. Kita percaya bahwa yang kita cari itu bukan soulmate, pasangan jiwa, tapi sebenarnya soulmate, soul sepatu. Jadi soul SOLA, bukan SOUL gitu, SOLA. Jadi kita tuh cari pasangan yang akan berjalan bersama dengan kita, mengarungi hidup. Nah, cari yang gimana? Cari yang sepadan, cari yang sevisi, cari yang kira-kira bakal bisa saling nguatin gitu, yang cocok di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi kita nggak lagi cuman satu orang aja nih yang kayaknya diciptain buat aku gitu. Nggak ada orang lain. Enggak. Sebetulnya ada begitu banyak orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, semua itu bisa jadi calon pasangan kita. Gitu ya, nggak cuma satu. Memang kita harus milih satu, maksud saya bukan kita boleh milih beda satu, enggak ya, tapi ngerti maksudnya. Jadi kita nggak harus cari satu aja yang cocok, tapi siapa yang cocok itu kita yang nentuin gitu. Kita yang nentuin, dan kita berdoa, dua belah pihak yang nentuin. Dengan kita berdoa, dengan kita ngumuli, dengan kita, itu tujuannya pacaran gitu, untuk kita ngumuli itu, untuk kita saling ngelihat kamu kayak gimana sih, imanmu, pandanganmu tentang hidup, tentang Tuhan segala macam. Kalau itu kira-kira sepadan sama aku, kita bisa jalani kehidupan ini sama-sama, bisa jadi teman yang akan terus bergandengan tangan dengan erat, nggak akan melepaskan itu, berjalan gitu, sebagai soulmate tadi, jadi pasangan soul sepatu, jalan-jalan terus menjalani hidup ini, ya oke, he's the one, she's the one, gitu. Jadi bukan nyari satu-satunya nih yang cocok, satu-satunya yang Tuhan ciptain, yang kayak puzzle itu cuma bisa sama itu, kalau nggak itu pasti salah, enggak, gitu ya. Jadi kita lebih nyari ke pandangan yang sama, panggilan yang sama, value, iman yang sama, sehingga kita bisa jalani hidup ini sama-sama gitu. Buat Tina mungkin tak request sedikit lagi. Pas kalian kemarin decide nih, oke, aku married sama dia, he is my soulmate gitu, apakah udah sepadan dulu, baru kemudian oke, jalan bareng, atau sampai sekarang pun ini masih proses penyepadanan, masih berjalan untuk jadi sepadan dan seirama gitu. Kamu lihatnya gimana? Kalau dari aku, kita sampai sekarang sih kita masih dalam proses sih untuk punya irama yang sama, maksudnya untuk menyamakan visi lagi. Karena memang kita dua orang yang berbeda, kita dua orang yang punya mimpi yang beda, kita punya dua orang yang mungkin tujuannya kita juga beda. Tapi kalau dari aku sama Coach Steven, aku ngelihat kita tuh punya gambaran besar visi tuh yang sama gitu, yang itu bisa buat kita tuh cocok, yang bisa buat kita tuh sepadan, bisa buat kita tuh sama-sama melangkah melewati perjalanan hidup ini. Tahunya kapan visinya sama kalian? Kita ya kebetulan kita pernah bahas. Oke. Karena intentionally dibahas. Iya, karena kita sama-sama baca buku yang Sacred Search-nya Gary Thomas itu. Itu memang di situ memang ditulis cari pasangan tuh harus yang punya visi itu yang sama. Nah, dari situ karena kita baca buku itu sama-sama, kita langsung bahas sih, kita tuh punya nggak sih visi yang sama. Dari situ kita bahas, kita tuh mau punya visi pernikahan nanti seperti apa, kita tuh mau punya visi keluarga kita tuh nanti seperti apa. Jadi memang kita udah bahas di awal, tapi memang perlu di-share? Boleh? Kok yang share aja? Apa itu? Visinya. Visi keluarga kalian ini apa sih? Visi keluarga kami adalah, kalau itu lebih dipoles lagi waktu kita ikut PMC kan ya. Gitu kita ya? benar-benar harus ngisi tabelnya. Iya. Masih Itu ingat pre-marital camp ya? Iya. Persiapan. Jadi satu camp persiapan sebelum menikah. Visi keluarga kami ini jadi satu pasang
ya satu keluarga, kita akan bangun satu keluarga yang bisa muliakan Tuhan lewat apa yang kita kerjain. Jadi memang dalam panggilan yang Tuhan taruh sebagai kita sebagai saya sebagai suami, dia sebagai istri, dan maupun nanti kalau kami dipercayakan dengan anak-anak, kita pengen apapun yang Tuhan percayakan, bidang apapun itu, kita kembaliin bidang itu untuk kemuliaan Tuhan gitu, untuk panggilan yang memang Tuhan mau gitu kita kerjain. Ya itu sih mungkin visi secara garis besar gitu. Nah, untuk visinya itu sendiri, maksudnya Kotam dan Cetina ini benar-benar udah mikirin dari awal itu visi A itu, atau oh ternyata itu cuma visinya Kotam, atau itu mungkin terus cuma terima ya gitu. terima aja karena oh dia soulmate-ku misalnya kayak gitu. Kalau dari kalian gimana? Waktu itu mungkin kita nggak bahas sampai detail, mungkin kita punya gambaran secara umum, oh ya paling nggak mungkin kita punya visi hampir sama. Tapi menurutku waktu kita ikut PMC itu benar-benar ada satu sesi dimana kita berdua harus ngulangin waktu benar-benar untuk ngisi visinya tuh mau apa, misinya kalian tuh mau apa, kalian mau punya keluarga yang seperti apa. Gitu lah, Iya, ya. jadi dari situ kita benar-benar diskusi berdua, kita benar-benar brainstorm kan, kita tuh benar-benar mau menciptakan keluarga itu yang seperti apa gitu loh. Jadi Tapi sebetulnya bukan juga karena visi itu kemudian muncul karena kita ada satu waktu itu gitu tertentu untuk ngomong itu. Ya mungkin itu waktu itu lebih ke arah kita tuh menuangkannya jadi satu definisi yang padat yang langsung to the point gitu. Tapi visi sebetulnya kita harus menggumuli, kita harus uji benar-benar waktu kita masa-masa awal pacaran gitu. Kita harus jelas bahwa apa yang dilihat si cowok sama si cewek ini akan sama dan mereka akan mau berjalan ke satu arah yang sama. Nah itu mungkin itu kenapa penting gitu. Soal istilah soulmate tadi itu bicara soal soul sepatu. Soalnya nggak mungkin waktu kita kan berjalan dalam hidup itu sama-sama sebagai satu pasang, nantinya suami dan istri ya, pasangan hidup ini kita nggak bisa gandengan tangan, tapi itu satu mau yang cowok mau ke arah utara, yang cewek mau ke arah selatan, dan kemudian itu kan nggak baik gitu, bakal tarik-tarian dan mungkin bisa jadi lepas malah di tengah jalan. Kita harus tentuin arah yang kita sama-sama mau tuju itu apa gitu. BTW tadi mungkin udah disebut ya, jadi istilah soulmate ini kalau teman-teman mau tahu lebih banyak itu bukan kita yang karang lah ya, tapi itu dari bukunya Gary Thomas, judulnya The Sacred Search. Bisa di ini ya, ini gambarnya di sini ya nanti ya, covernya bakal diedit ditambahin sama editornya, terus nanti bisa dibeli di bawah sini. Nah, ini ada satu poin yang menarik ya. Jadi aku nangkep ini, kita perlu di poin ini ya, kita perlu kayak redefining love. Jadi kayak ngomong tentang relationship itu nggak ngomong tentang cinta yang semuanya warnanya pink, butterflies, ya kayak semua indah-indah aja. Perlu ada penyesuaian, perlu ada cocokan, perlu ada usaha untuk membuat ini sepadan. Dan sometimes mungkin perlu dikorbankan supaya relationship ini berjalan, supaya kita ini bisa menyatu. Nggak melulu sama-sama baru jalan sama-sama. Ya mungkin ada perlu yang kita perlu tahan, perlu tekan, perlu telen supaya ini jalan relationship ini. Kalau buat masing-masing ini, apa yang kalian perlu dalam tanda kutip korbankan untuk hubungan kalian so far ini? Silakan Ibu dulu. Kalau aku merasa enggak banyak hal yang aku korbanin sih. Soalnya aku lebih ke arah mungkin adaptasi sama Coach Steven. Lebih nerima. Iya, lebih menyesuaikan juga. Jadi kayak Coach Steven, ya kita memang dari awal tuh punya banyak sekali perbedaan, dari selera makan, dari selera film, dari selera musik. Selera makan tuh aku nggak bisa makan makanan panas dan pedas. Coach Steven tuh suka banget makanan panas dan makanan pedas. Nah tapi dari situ aku belajar untuk ya dikit-dikit aku belajar makanan pedas. Walaupun sampai sekarang aku masih belum bisa makan makanan panas. Demi cinta ya. Iya. supaya ke depan tuh lebih mudah juga buat milih makanan. Terus supaya nggak tersiksa. Iya. Kalau aku pesan pedas terus dia nggak makan, lapar. Gitu. Iya, jadi sebenarnya nggak banyak sih hal yang aku merasa aku tuh korbanin dalam ya berelasi sama Coach Steven ini. Ya, mungkin tak tambahin ya. Apa sih yang lu korbanin? Ini sebenarnya bukan cuma cowok lah ya, tapi sebenarnya Tina juga ngalami, tapi mungkin dia lebih legowo untuk ngelepas itu. Sedangkan cowok mungkin nggak. Ini aku bicara sebagai cowok dan aku meyakini teman-teman yang juga sesama pria akan mengamini ini gitu ya. Kita akan banyak mengorbankan me time. Ya, pasti. Waktu-waktu yang kita pakai untuk diri kita sendiri. Nah, ini me time ini aku akan perluas sedikit gitu. Bukan cuma maksudnya waktu untuk yang kayak benar-benar kita sendirian, untuk relaksasi, untuk kita nonton bola yang kita suka atau apa gitu, untuk hobi kita sendiri, tapi juga termasuk juga waktu yang sama ini mungkin kita pakai untuk teman-teman kita lah, untuk keluarga kita sendiri lah, untuk kesenangan kita sendiri, untuk hal yang kita anggap
Ya mungkin selama ini kan kalau pacaran di luar waktu ngedate, waktu telepon, kita bakal punya banyak banget me time gitu ya. Yang benar-benar kita mau apa ya terserah kita, main game, nonton YouTube apa, nonton film apa, ketemu teman yang mana itu terserah kita. Tapi sekarang enggak. Kita benar-benar harus mikir waktu ini akan tak pakai untuk apa gitu ya. Buat apa? Bukan berarti terus kemudian kita hilang sama sekali waktu untuk keluarga kita sendiri, yang keluarga extended kita sendiri, untuk teman-teman kita sendiri atau untuk hobi kita sendiri, enggak. Tapi bakal banyak penyesuaian gitu ya. Dan mungkin kebanyakan dari itu harus kita realign gitu ya. Waktu itu akan harus kita arahin ulang untuk hal yang lain karena kita sudah menikah gitu loh. Ada hal-hal yang kita harus investasi, ada hal yang harus kita mulai kurangi, bahkan mungkin yang kita harus stop karena jujur waktu menikah itu waktu kita akan banyak tersita gitu ya. Karena kita jadi punya tanggung jawab lebih, kita punya hubungan yang harus dibina gitu ya. Dan ya pastinya karena ini satu relasi yang baru, satu keluarga yang baru yang dibina, ya ada hal yang kita harus mulai kerjain sebelumnya kita nggak kerjain gitu. Nah kalau misalnya tadi itu kan lebih ke sama-sama menyesuaikan tuh. Andai kata nih ya dikasih kesempatan ya kan, dalam mimpi Tuhan ya, datang. ya Tuhan datang, wahai Tamara dan Tina gitu kan, tak kasih kesempatan nih satu, mau nggak dari pasanganmu itu apa sih yang mau kamu ganti gitu. Nah Boleh kalau diubah misalnya apapun. misalnya dari Cetin, duh Kotam ini nggak peka, aku mau ini kamu kok maunya gitu. Misalnya Kotam, duh Tina ini lo nggak pengertian, aku mau dia pengertian. Nah apa kalau dari kalian satu aja? Tina dulu mungkin. Oh, Ko Steven Kamu dulu aja. tadi apa? Oh, ya. Lebih aman dia dulu ya. Oke. Jadi saya menyesuaikan jawabannya. Bahaya nanti. Bahaya kalau sebaliknya biasanya. Enggak bahaya. Kalau aku apa ya? Aku benar-benar nggak kepikir jawabannya apa. Kotam udah tahu belum? Dia menerima apa adanya. Satu hal yang bisa diubah ya. Ini bikin penasaran nih sebenarnya. Iya ini Gitu jangan ya? membuat perdebatan ya guys ya. Betulnya satu hal ini nggak minta Tuhan pun kayaknya dia udah mulai banyak berubah gitu, Puji membaik. Tuhan lah ya. Jadi ya mungkin tadi yang sama kok sama yang tadi aku bilang. Jadi apa yang buat kita konflik kan seringkali ketika ada hal kecil yang aku anggap kecil terus dia anggap masih besar. Nah tapi itu aku bisa lihat dia mulai berubah. Jadi mungkin yang aku minta dirubah dan dia udah tahu sih. Jadi aku belum minta Tuhan, dia udah tahu. Itu pandangan tentang yaitu kayak perspektif tentang apa yang sebetulnya nggak perlu jadi hal besar, yang nggak perlu kita permasalahin jadi konflik gitu ya. Ya biarlah hal kecil tetap menjadi hal kecil gitu. Gitu sih. Tapi dia udah tahu. Jadi nggak usah minta Tuhan juga. Cetina ada kepikiran sih? Sejauh ini sampai detik ini sih nggak ada. Memang Tina ini super sekali ya. Beda. Hatinya besar Untung ada gitu, Tina yang bisa kayak iya. ngerti dan menerima. Iya betul sekali, untung. Nah ini mau masuk ke pertanyaan berikutnya tentang sejauh mana sih you guys involve Tuhan dalam hubungan kalian. Tapi jangan dijawab dulu lagi. Nah kita masih akan kembali di segmen berikutnya. Stay tune.